Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Emri Zalati Pulawir, Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sebuah tugas PSI, matkul PSI pada pertemuan kami ini. Yang saya ingin bicarakan yaitu adalah tentang pengertian hadis, perbedaan antara hadis dan sunnah, wilayah kajian hadis, dan juga metode studi hadis itu sendiri. Oke, langsung saja. Pengertian hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Ia terdiri dari bentuk ucapan, perbuatan, dan persetujuan secara diam dari Nabi Muhammad SAW. Terus perbedaan hadis dan sunnah. Di kalangan ulama, ada beberapa pandangan mengenai hadis dan sunnah. Sunnah diartikan pada kenyataan yang berlaku pada masa Rasulullah SAW atau telah menjadi tradisi umat Islam pada waktu itu, menjadi pedoman untuk melakukan ibadah dan muamalah. Sedangkan hadis adalah keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW yang sampai kepada kita. Apabila memandang dari segi riwayat penyampaian secara lisan, sesuatu keterangan dari Rasulullah SAW menjadi hadis dengan kualitas yang bertingkat-tingkat. Ada yang kuat, ada yang lemah. Oleh karena itu, hadis belum tentu sunnah, tetapi sunnah adalah hadis. Jadi kalau hadis itu belum tentu sunnah, tapi kalau sunnah sendiri pasti udah hadis. Terus wilayah kajian hadis. Wilayah kajian hadis itu dibagi menjadi 5. Ilmu rijal al-hadis, ilmu yang membahas para perawi hadis, baik dari sahabat dan tabi'in maupun dari periode sesudahnya. Ilmu jarhi wa ta'dil pada hakikatnya satu bagian dari ilmu rijalul hadis. Akan tetapi oleh karena bagian ini dipandang penting, kemudian jadilah suatu ilmu yang berdiri sendiri. Ilmu fan al-mubhamat adalah ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut namanya di dalam matan atau di dalam sanad. Ilmu i'lal al-hadis, ilmu gharib al-hadis. Ilmu gharib adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan yang kurang terpakai oleh umum. Jadi ini adalah kajian hadis yang saya ngambil dari referensi. Terus metode studi hadisnya. Metode studi hadis, dengan berkembangnya penulisan hadis, maka muncul metode studi hadis untuk melacak validitas sebuah hadis. Ilmu yang mengkaji secara lengkap tentang metode pelacakan hadis disebut dengan ulumul al-hadis. Dalam kajian tentang hadis itu disebutkan bahwa metode yang umum digunakan adalah melalui penilaian terhadap sanad perawi hadis dan matan teks hadis. Sanad. Dalam ilmu hadis, sanad merupakan neraca untuk menimbang sahih atau tidaknya suatu hadis. Untuk menguji apakah sebuah hadis betul-betul bersumber dari Rasulullah, tidak di antara syarat-syarat sebuah sanad adalah, jadi ini kalau sanad itu menguji benar enggak hadis ini dari Rasulullah. Terus syarat sahnya sebuah sanad adalah persambungan sanad para perawi, keadilan perawi, tingkat kemampuan perawi dalam memelihara hadis, terhindar dari syaz, terhindar dari illat. Sementara kata matan berarti tanah yang tinggi. Terus matan sendiri secara istilah, matan memiliki beberapa definisi. Pada dasarnya memiliki makna sama, yaitu materi atau lafaz hadis itu sendiri atau suatu kalimat tepat berakhirnya sanad. Hadis yang secara etimologis berarti cerita, penurutan atau laporan, sebuah narasi. Biasanya narasi ini sangat singkat dengan tujuan memberi informasi tentang apa yang dikatakan, dilakukan, disetujui atau tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang gurunya.
Maka metode yang sering digunakan dalam meneliti hadis adalah kritik sanad dan matan. Itu adalah metodenya. Menurut Haikal, sarjana Muslim dari Mesir, mengatakan bahwa suatu riwayat yang diyakini dari Nabi harus dikembalikan kepada Al-Quran. Jika sesuai dengan Al-Quran, maka riwayat itu pasti benar dari Nabi. Tapi jika bertentangan, maka bukan dari Nabi. Dalam mengungkapkan pendapatnya, Haikal merujuk pada pendapat Ibnu Khalid yang menyatakan bahwa suatu hadis tidak dapat disebut valid jika bertentangan dengan ungkapan Al-Quran, meskipun ia teruji dari sisi sanadnya. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.